boleh nggak sih makan singkong atau tape ya, tape singkong terbuat dari singkong. Kemudian ada yang bertanya apakah minum air tajin boleh penderita kolesterol tapi punya GERD juga. Dan juga untuk susu SR Go Milku, gimana sih Bu cara konsumsinya agar kita nggak ada sensasi ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas ada bermacam-macam pertanyaan. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan buat kalian pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, tetap semangat ya. Yang masih berjuang ataupun yang pemulihan, jangan putus asa ya. Kalian tidak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Aku dan teman-teman aku saat ini alhamdulillah sudah aktivitas normal ya, seperti Mas Fajar, Beni, Lamhot, Ginanjar, Rashid, itu semuanya teman-teman aku yang seperjuangan ya. Jadi mereka juga pernah ngalamin anxiety psikosomatis ya, gastritis, GERD ya. Ada juga teman aku yang sampai pendarahan di lambung, ada yang radang usus. Alhamdulillah saat ini sudah normal lagi ya. Dan Bang Beni sendiri saat ini sudah naik lagi 9 kilo ya. Tadinya itu dia ada pendarahan di lambung, sempat disedot ya, dan itu musim-musim COVID-19 pada saat itu. Saat ini udah naik lagi 9 kilo ya, kemarin naik 6 kilo, kemudian naik lagi 9 kilo, jadi berat badannya itu makin naik, alhamdulillah. Dan mereka udah berani makan cabai, dan tentunya nggak boleh berlebihan ya. Kalau kopi, ngerokok, mereka stop ya, nggak boleh sama sekali. Karena kita tuh yang ada riwayat GERD, meskipun udah sembuh ya, nggak bisa total banget, itu bisa kambuh-kambuhan kapan aja. Kalau misalnya pola hidup kita nggak sehat, atau pola makan kita sembarangan, itu nanti bakal kambuh-kambuhan lagi. Makanya kemarin itu banyak yang udah sembuh, ada yang udah sembuh 11 tahun, 22 tahun, ada yang udah 7 tahun, 6 tahun udah sembuh, tapi kambuh lagi. Karena apa? Karena pola hidupnya itu ya, pola hidup sehatnya itu susah banget diterapkan ya. Pola makannya, kemudian sering begadang, merokok, itu adalah menjadi pemicu utama juga ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait makanan-makanan ya. Sebenarnya video makanan ini udah sering aku bahas ya. Kenapa aku bahas lagi? Karena makin banyak yang bertanya teman-teman ya. Di video kali ini aku bakal bahas terkait singkong, tape singkong ya. Ada yang bertanya, Bunda boleh nggak sih kita makan tape singkong? Karena beberapa orang mempercayai bahwa tape ini adalah obatnya asam lambung. Tape ini adalah bisa menyembuhkan ya asam lambung GERD. Bunda gimana pengalamannya? Makanya aku bakal bahas di video kali ini. Nah, untuk singkong sendiri ya, aku pernah makan. Sampai saat ini aku sering rebus, kadang dikukus, kadang direbus, kadang digoreng. Aku tuh suka banget sama yang namanya singkong, apalagi singkong yang empuk ya. Dan kebetulan hari ini aku habis masak singkongnya itu aku olah dulu ya, aku rebus, aku kasih ketumbar, kasih garam, kasih bawang putih, kemudian aku rebus, kemudian aku goreng. Itu empuk banget, enak. Kalian gak usah ngikutin ya, gak usah digoreng, direbus, dikukus boleh. Aku tuh berani makan gorengan sekali-sekali aja, tapi gorengnya juga pakai minyak yang sehat ya, seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung ya, dan gak boleh berlebihan. Jadi menurut aku nih, kalau makanan singkong aman-aman aja oleh pejuang asam lambung selagi konsumsinya itu dalam batas-batas yang wajar ya. Kalau ubi aku nggak cocok. Kenapa? Karena menurut aku itu mengandung gas. Tapi ada beberapa orang yang rutin konsumsi ubi merah, ubi ungu, itu sembuh. Ada juga yang terapi makan labu kuning, itu sembuh, tapi nggak cocok sama aku. Jadi menurut aku makanan apapun itu cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba, boleh-boleh aja, tapi coba sedikit dulu. Kalau misalnya setelah 2 jam ada sensasi, berarti itu nggak cocok, hindari dulu ya. Karena kan aku ada peradangan teman-teman, di dinding lambung itu ada radang, jadi sensitif. Kalau misalnya makanan aku agak pedas sedikit, itu pada saat itu ya langsung kambuh lagi, kadang perih, kadang langsung sendawa, begah ya, ngap. Itu adalah sensasi yang benar-benar menempel sama aku pada saat itu. Jadi untuk tape uli ini kan dikemas ya dengan, atau diolah dengan menggunakan ragi, dengan menggunakan asam, enggak sih? Karena menurut aku tape itu ada kecut-kecutnya ya, ada asam-asamnya. Jadi kalau menurut pribadi aku nih, nggak cocok. Untuk pejuang asam lambung, GERD, anxiety, hindari dulu sama yang namanya tape.
Jadi menurut aku, buat kalian nih yang saat ini masih ada sensasi kayak perih atau misalnya dari riwayat GERD ya, asam lambungnya masih sering naik, hindari dulu yang namanya tape. Mau tape uli, mau tape singkong, mau tape terbuat dari apa juga. Kalau menurut aku ya pribadi, hindari dulu karena itu menurut aku kurang baik ya. Aku tuh selalu teman aku kalau misalnya pada bawa tape terbuat dari singkong ataupun yang dari daun jambu-jambu itu loh, aku tuh memang dari dulu nggak suka. Tapi kalau misalnya ada yang nawarin kadang suka nggak enak ya. Tapi karena sejak aku kena GERD, aku nggak berani. Karena aku pikir ini kan difermentasi juga ya teman-teman. Tapi bahan-bahannya itu menurut aku ada raginya dan juga asam kalau kita konsumsi. Jadi saran aku dihindari dulu karena itu bisa menjadi pemicu juga ya. Raginya itu juga berlebihan menurut aku ya. Jadi jawabannya adalah no. Kalau yang udah bertanya semoga nonton video ini. Jadi bun, gimana dong kalau misalnya aku pengen banget singkong? Gak apa-apa, dikukus aja, direbus, dikasih gula merah, itu udah enak. Aku itu dulu sering ya, kalau misalnya aku lagi bosan nih dengan cemilan-cemilan yang itu aja. Kan cemilan kita kan terbatas ya, biasanya cuma biskuit regal, biskuit gandum. Kemudian ngemil-ngemil yang aman kayak oat, itu kan kadang bikin bosan ya. Kadang itu aku beli sendiri ya, beli ubi, beli singkong. Aku tuh beli singkong teman-teman, beli singkong, kemudian aku kupas, aku rebus sampai benar-benar empuk, kemudian aku ngasih gula merah. Itu menurut aku lebih aman ya buat kita. Tapi sekali lagi konsumsinya jangan berlebihan. Karena ada beberapa orang juga yang nggak cocok sama singkong. Kalau aku sih cocok-cocok aja, selagi dalam batas yang wajar. Kemudian ada juga yang nanya, bun aku mau konsumsi air tajin. Apakah air tajin ini boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung tapi yang memiliki kolesterol? Jadi kalau misalnya teman-teman yang kolesterol itu kan berarti dari menu-menu makanannya. Kemudian kolesterol ini juga bisa disebabkan dari faktor genetik atau turunan. Selain itu juga kita kurang gerak. Jadi teman-teman yang mengalami kolesterol yang tinggi meskipun makanannya sudah dipantang, biasanya kita itu adalah penyebabnya juga dari kurang gerak. Misalnya nih, habis makan maunya tidur aja, itu juga biasanya gula darahnya tinggi ya, atau gulanya tinggi. Jadi teman-teman kalau habis makan jangan langsung tiduran, kemudian kita harus sering gerak, dan juga teman-teman harus sering dikena matahari pagi misalnya jam 6:30 atau jam 7, biasanya itu jam 7 tuh bagus banget mataharinya, sampai 8:30 atau sampai jam 9. Jadi sering-sering olahraga, jalan, treadmill ya, agar lemak-lemaknya juga nggak banyak. Biasanya tekanan di perut ini juga banyak sehingga kita begas sendawa-sendawa. Jadi kalau misalnya yang kolesterol aman-aman aja, nggak ada masalah kalau konsumsi air tajin, mau beras organik, beras biasa, tepung Garut juga aman ya, karena itu semuanya adalah obat-obatan tradisional atau yang alami. Kemudian yang susu SR bun tolong jawab, apakah pada saat konsumsi susu SR ada sensasi? Jadi teman-teman, aku itu konsumsi susu SR pada saat aku pemulihan dan itu posisinya pasca endoskopi. Ya, aku itu pada saat itu masih ada beberapa sensasi seperti sensasi begah ya, perih, sendawa-sendawa. Cuman aku tuh di situ posisi aku kurus banget ya, dan aku tuh nggak nafsu makan karena mungkin menu aku hanya itu aja ya. Aku itu nggak nafsu makan pada saat itu, dan aku ngobrol dong sama teman kantor aku, istrinya juga kena GERD anxiety, tapi saat ini udah sembuh total juga, udah sembuh juga ya. Dia konsumsi susu SR, makanya aku disaranin juga pada saat pulang kerja aku langsung beli. Aku coba, tapi aku cobanya itu setelah makan ya, 2 jam atau 1 jam setelah makan. Kita itu kan pejuang asam lambung nggak boleh banyak-banyak makannya ya. Jadi aku konsumsi susunya ini 1 jam setelah makan. Aku konsumsi ternyata alhamdulillah nggak ada sensasi ya, nggak ada sensasi. Aku terusin, tapi di situ aku konsumsinya hanya sekali sehari aja setelah makan, dan itu di jam 10 pagi kalau nggak salah, pada saat jam 9, antara jam 9 sampai jam 10 ya. Aku tuh ngemil ya jam 9, jadi aku sarapan pagi jam 7 ya, atau setengah 7, jam 9 aku ngemil lagi, dan di jam 10 aku minum susu. Nggak ada sensasi, alhamdulillah. Besoknya aku teruskan lagi sampai 3 hari itu nggak ada sensasi, alhamdulillah. Di situ mulai naik nafsu makan aku, dan aku ngemil, aku nyenyak tidur ya, perut aku juga nggak kerucuk-kerucuk, biasanya kerucuk-kerucuk ya, mungkin karena aku minum itu setelah makan.
Dan setelah 5 hari, wah ini enakan di badan aku juga ya. Jadi biasanya itu tadi pegal-pegal, cepat capek, ternyata cocok sama aku teman-teman. Makanya aku teruskan, setelah 10 hari aku konsumsi susu SR, aku nimbang, ternyata berat badan aku tuh naik 3 kilo ya. Lumayan banget kan. Aku tuh di situ dari 47 naik ke 50. Makanya aku rekomendasikan ke kalian kalau misalnya yang udah nggak ada sensasi ataupun sensasinya tinggal sedikit-sedikit, boleh coba. Kalau sama aku sih aman ya, tapi sekali lagi cocok-cocokan. Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian ya. Jadi kalau misalnya mau tahu cocok nggak sih aku ini kira-kira gitu ya. Aku juga dulu kayak gitu, aku takut-takut, trauma ya, kayak parnoan gitu ya. Tapi karena aku pengen sembuh ya, dan cerita dari teman aku ini dia cocok istrinya, makanya aku langsung coba ya. Selain itu juga tetangga aku juga cocok, makanya banyak banget yang cocok sama susu SR. Ibu dari teman aku juga yang udah lansia, sampai saat ini dia rutin minum susu SR setelah dirawat karena asam lambung GERD juga, dia juga gastritis. Sembuh, disaranin sama dokternya untuk konsumsi susu SR. Sampai saat ini aku juga cocok, makanya aku saranin juga ke kalian. Tapi kalau misalnya udah minum nih atau udah konsumsi, Bun aku nggak cocok soalnya perih perutnya, berarti masih lambungnya itu biasanya masih ada iritasi atau mungkin masih ada luka yang belum sembuh. Jadi dihindari dulu. Nanti kalau misalnya udah nggak ada sensasi ya, ataupun mungkin misalnya udah pemulihan, sensasinya tinggal sedikit-sedikit, boleh dikonsumsi. Tapi caranya juga perhatikan ya, kalau bisa 1 jam atau 2 jam setelah makan. Aku tuh konsumsinya sekali sehari. Untuk saat ini biasanya aku konsumsinya di malam hari, karena di pagi hari itu biasanya aku minum kunyit juga teman-teman ya, kunyit tawar. Tapi nggak setiap hari sih aku konsumsi kunyit. Aku konsumsi kunyit tawar itu 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, sesempatnya aku ya. Nah, dan juga ada yang bertanya, Bun kalau misalnya lagi haid boleh nggak sih kita minum kunyit? Boleh-boleh aja sih ya. Malahan kalau kunyit itu menurut aku bisa memperlancar ya, memperlancar haid kita. Aku sih kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya share aku kali ini. Semoga bisa memotivasi kalian, bisa membangkitkan kalian semangatnya juga ya. Jangan pernah ngeluh ya. Kita itu dikasih cobaan sama Allah karena kita mampu. Dan badai pasti berlalu, nggak selamanya kok seperti ini teman-teman ya. Kalian pasti juga sembuh ya. Aku sembuh, kalian sembuh ya. Aku bisa, kalian bisa. Aku udah bisa kemana-mana. Ini aku baru pulang antarin anak aku nari ya. Tapi aku tuh selalu ngemil, aku selalu minum air putih. Aku kemana-mana selalu bawa botol minum aku ya. Kadang botol hangat ya, yang buat air panas, kadang botol yang biasa aja. Yang penting kita tuh nggak boleh kecapean juga. Sering minum air mineral itu harus banyak ya, agar kita nggak gampang lemas ya. Jadi agar kita nggak kekurangan cairan juga, agar kita nggak dehidrasi juga teman-teman. Oke ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.